Di sini saya akan menjelaskan teori masuknya Islam di Nusantara di kawasan Asia Tenggara. Nah, teori masuknya Islam ini adalah suatu teori yang membicarakan tentang kapan awal datangnya Islam di kawasan ini, siapa pembawa atau pendapat dari negeri mana, dan bagaimana ajarannya. Ada beberapa teori mengenai Islam di kawasan Asia Tenggara. 1. Teori India, 2. Teori Arab Mekah, 3. Teori Arab Parsi, dan 4. Teori Cina Indochina. Teori India memiliki penduduk yang cukup banyak. Namun di dalam teori ini pun terjadi perbedaan antara satu sejarawan dengan sejarawan yang lainnya. Mereka tidak sependapat mengenai asal wilayah kedatangan Islam di Asia Tenggara. Van Ronkel misalnya berpendapat bahwa Islam di Asia Tenggara dari India Selatan. Mopet R.A. dan Karnsuknokhorgronje berpendapat bahwa Islam di Indonesia adalah berasal dari Gujarat. Mopet dan R.A. Khan menyadarkan teorinya itu pada bukti-bukti fisik berupa kuburan dan batu nisan yang terdapat di Gresik, Jawa Timur, yang berasal dari daerah Gujarat. Karena itu, Islam Nusantara Indonesia berasal dari daerah Gujarat. Teori Gujarat ini didukung oleh Karnsuknokhorgronje yang mengatakan bahwa tidak mungkin Islam datang di Indonesia langsung dari Arab tanpa melalui ajaran tasawuf yang berkembang di India, yaitu Gujarat. Menurut Karnsuknokhorgronje, daerah yang pertama dimasuki adalah Samudra Pasai, waktunya pada abad ke-13 Masehi. Pendapat ini didukung oleh Brian Bardison dalam bukunya Southeast Asia, A Short Story. Yang kedua ada teori Arab Makkah. Teori ini menyatakan bahwa Islam telah datang ke Nusantara sejak abad pertama Hijriah atau pada abad ke-7 Masehi langsung dari kota Mekah. Sebenarnya alasan-alasan atau histori mengenai pendapat ini telah disebutkan di atas, bahwa antara bangsa Arab dan negeri Cina yang telah lama terjalin hubungan dengan politik dan jauh sebelum datangnya Islam, yaitu pada abad ke-4 Masehi, seperti dikacakan oleh Karnsuknokhorgronje yang mengatakan bahwa tidak mungkin Islam datang di Indonesia langsung dari Arab tanpa melalui ajaran tasawuf yang berkembang di India, yaitu Gujarat. Menurut Karnsuknokhorgronje, daerah yang pertama dimasuki adalah Samudra Pasai, waktunya pada abad ke-13 Masehi. Pendapat ini didukung oleh Brian Bardison dalam bukunya Southeast Asia, A Short Story. Yang kedua ada teori Arab Makkah. Teori ini menyatakan bahwa Islam telah datang ke Nusantara sejak abad pertama Hijriah atau pada abad ke-7 Masehi langsung dari kota Mekah. Sebenarnya alasan-alasan atau histori mengenai pendapat ini telah disebutkan di atas, bahwa antara bangsa Arab dan negeri Cina yang telah lama terjalin hubungan dengan politik dan jauh sebelum datangnya Islam, yaitu pada abad ke-4 Masehi, seperti dikacakan. Mereka juga mendirikan koloni di kawasan pantai Asia Tenggara. Teori Arab Mekah dikemukakan oleh Buya Hamka yang telah menulis dalam sebuah risalah untuk seminar nasional tentang masuknya Islam ke Indonesia. Teori Arab Parsi. Teori Parsi atau Persia menyatakan bahwa Islam datang di Asia Tenggara berasal dari tanah Persia atau Iran sekarang, bermazhab Syiah dalam abad ke-13 Masehi. Pendukung teori ini adalah Umar Amir Hussein dan Husain Jayadiningrat. Teori ini didasarkan pada bukti-bukti sejarah berupa dijumpainya nama-nama sultan di Nusantara yang menggunakan nama Syekh atau Tashi atau Tasi dalam naskah-naskah Cina. Naskah Cina disebutkan bahwa Tasi telah melakukan hubungan dagang dengan Cina dan membuat koloni di Kanton sekitar tahun 650 Masehi. Selain itu, teori Arab Parsi juga didasarkan pada dua alasan, yaitu pertama, bahwa banyak tradisi kaum Syiah yang dipraktikkan masyarakat Indonesia di beberapa wilayah seperti tradisi Muharraman, tradisi Asyura yang dijunjung penganut Syiah. D. Teori Cina Indochina. Teori ini didukung oleh Syekh Negwib Al-Atas, Eski Fatimi, Slamet Mulyana, Sumanto Al-Qurtubi, dan termasuk penulis sendiri, Abah Asep Ahmad Hidayat. Mendukung teori ini, bukti-bukti mengenai kedatangan Islam berasal dari Cina dapat dirujuk pada peristiwa pemberontakan di Canton pada tahun 877 Masehi yang telah mengorbankan kira-kira 120.000 orang sampai 200.000 para pedagang Islam, yang kebanyakan para pedagang Islam orang Arab dan Parsi. Di antara sekian para pedagang Islam, sebagiannya melarikan diri ke wilayah-wilayah pesisir pantai di kawasan Asia Tenggara seperti Tumasik, Aceh, dan juga Tanah Jawa. Teori Cina mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia karena dibawa oleh para perantau Muslim dari Cina. Teori ini dikemukakan oleh Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi. Mereka berpendapat bahwa Islam telah berkembang di negeri tirai bambu atau Cina sebelum masa dinasti Tang 618 sampai 1905 Masehi, dan kemudian dibawa oleh para perantau ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia sekitar abad ke-9 Masehi. Bukti-bukti yang mendukung teori ini antara lain migrasi Muslim Cina telah berkembang di Cina sebelum dinasti Tang. Selain itu,
Selain itu, terdapat migrasi Muslim Cina ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia sekitar abad ke-9 Masehi. Kota Kanton di Cina dahulu pernah menjadi pusat dakwah Muslim. Relasi Arab-Cina. Jean A. Berly dalam bukunya Islam in China mengulas tentang relasi antara umat Islam dan Arab dengan orang-orang di Cina pada 713 Masehi. Pengaruh budaya Cina. Teori ini juga didukung oleh adanya pengaruh budaya Cina dalam Islam di Indonesia, seperti adanya makam-makam Muslim di Indonesia yang dipesan dari Cina. Namun teori ini juga memiliki kelemahan seperti tidak adanya penjelasan awal kapan tepatnya Islam masuk ke Indonesia. Beberapa ahli juga berpendapat bahwa masuknya Islam ke Indonesia lebih mungkin terjadi pada abad ke-7. Berdasarkan Gimana tuh? Berdasarkan penemuan catatan Cina kuno yang mengatakan bahwa kala itu sudah ada perkampungan Arab di pesisir barat Sumatera hingga Selat Malaka.